Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Septianisa Putri. Saya kuliah di Universitas Shahid Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan yang bertema diksi atau pilihan kata di dalam matkul atau mata kuliah Bahasa Indonesia 5 PMA. Nah, di slide pertama ini saya ingin menjelaskan pengertian diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberikan makna sesuai keinginan penulis. Nah, diksi ini tidak hanya ada di dalam puisi saja, yaitu ada di laporan, karya sastra, novel, cerpen, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada contoh. Di sini ada contoh diksi, yaitu tutup mulutmu, jangan berisik, saya harap Anda tenang, diam, dapatkah Anda tenang sebentar? Nah, di dalam contoh ini sebenarnya mempunyai satu makna atau satu arti, tapi dia berbeda-beda dari tulisannya, terus bunyinya, dia itu berbeda, tapi dia punya satu makna, yaitu kayak tidak boleh berbicara, tidak boleh berisik, seperti itu kurang lebihnya. Nah, yang selanjutnya ini ada syarat. Syarat-syarat diksi itu ada 3, yaitu unsur ketepatan, unsur kecermatan, dan unsur kesesuaian. Nah, yang pertama itu unsur ketepatan. Unsur ketepatan adalah dapat mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Nah, yang kedua itu ada unsur kecermatan. Unsur kecermatan adalah bagaimana kita mampu memilih kata yang tepat. Dan yang ketiga itu ada unsur kesesuaian. Unsur kesesuaian itu kecocokan antara kata-kata dengan kesempatan dan keadaan. Selanjutnya itu ada fungsi diksi. Fungsi diksi mempunyai 6, ya, ada 6 fungsi. Yang pertama itu melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Selanjutnya, yang keempat, itu ada mencegah perbedaan penafsiran. Yang kelima, mencegah salah paham. Dan yang terakhir, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Selanjutnya, ada macam-macam diksi. Nah, macam-macam diksi ini sebenarnya punya empat berdasarkan makna, memiliki makna kata, panca indera, ruang lingkup, dan kata baku dan tidak baku. Nah, yang di sini saya akan menjelaskan berdasarkan makna kata dulu. Yang pertama itu ada antonim, sinonim, polisemi, homograf, homofon, homonim, himponim, dan hipernim. Nah, antonim adalah pilihan kata yang memiliki makna yang berlawanan seperti besar, kecil, panjang, pendek, seperti itu. Nah, yang sinonim adalah pilihan kata yang memiliki persamaan kata. Nah, seperti berdusta dan berbohong, baju dan pakaian. Nah, yang ketiga itu ada polisemi. Polisemi itu adalah
frasa kata yang memiliki banyak makna. Contoh, kata kepala. Nah, kata kepala yang dapat bermakna bagian tubuh yang terletak di atas leher, dapat bermakna bagian tubuh yang letak di sebelah atas atau paling depan. Itu polisemi. Kalau homograf itu adalah kata-kata yang memiliki tulisan yang sama, ya, yang sama tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Contoh, ada dua, apel dan apel. Nah, apel dan apel punya tulisan yang sama, tetapi ejaan atau bunyinya itu berbeda. Apel dan apel. Nah, apa sih maknanya? Nah, apel itu bermakna buah atau nama buah ya. Nah, kalau misalkan apel, dia itu upacara. Apel pagi, apel pramuka, ya, apel 17-an Agustus, ya. Nah, selanjutnya ada homofon. Homofon adalah kata-kata yang memiliki bunyi yang sama, tetapi berbeda makna dan ejaan. Contoh, bank dan bank. Nah, sebenarnya ini bank dan bank ini bunyinya sama, tetapi ejaannya itu ejaan ejaan tulisannya itu berbeda gitu. Yang satu pakai eng, yang satunya lagi akhirnya itu pakai k atau amken dengan k ya. Jadi maknanya ini sangat berbeda. Yang selanjutnya ada homonim. Nah, homonim ini adalah kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang suara tetapi berbeda makna, ya. Berbeda makna. Contoh, kata bulan. Bulan. Nah, kata bulan tersebut dia memiliki dua. Bulan yaitu maknanya bulan sabit atau bulan gerhana bulan gitu ya. Terus kalau makna bulan yang keduanya itu adalah bulan di dalam kalender, ya Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada himponim. Nah, apa itu himponim? Ya, himponim adalah kata yang bermakna telah tercangkup di dalam kata lain. Contoh, kata salmon. Nah, kata salmon ini udah masuk ya, udah masuk ke dalam kata makna kata ikan. Nah, yang terakhir itu ada hipernim. Hipernim adalah kata-kata yang telah mencakup makna kata lain. Contoh, sempurna. Nah, sempurna itu udah mencakup kata bagus, baik, ya, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada berdasarkan panca indera. Nah, ada dua, ada konkret dan abstrak. Nah, konkret dan abstrak ini mempunyai masing-masing contoh ya. Nah, yang pertama itu ada konkret. Nah, konkret itu apa? Konkret itu bisa kita bilang itu kata yang maknanya itu dapat dibayangkan. Jadi, lebih mudahnya itu konkret itu yang bisa kita bayangkan dengan panca indera. Contoh, bentuk mobil seperti apa, bentuk pohon, bentuk pensil, bentuk kertas, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada abstrak. Abstrak itu istilahnya dia itu kata yang sulit dibayangkan sama panca indera, seperti rasa benci, cinta, pusing, seperti itu. Selanjutnya, ini yang ketiga yang berdasarkan ruang lingkup. Nah, ada dua juga, yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum
itu adalah makna yang masih mencakup beberapa makna lain yang bersifat spesifik. Contoh, kendaraan, seperti itu. Kata khusus. Nah, selanjutnya itu ada kata khusus. Ya, apa sih kata khusus gitu? Kata, yaitu kata yang ruang lingkupnya dan cakupan makna katanya itu lebih sempit, ya. Contoh mobil, bus, terus sepeda. Selanjutnya ini ada berdasarkan kata baku dan tidaknya penulisan kata, ya. Yang pertama itu ada kata baku nih. Apa saja? Ada abjad, akhirat, aktif, daftar, cabai, bus, dan coklat. Nah, kenapa kalimat tersebut tidak dibilang tidak baku gitu? Eh, karena kalimat tersebut itu nggak ada di KBBI atau kaidah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Jadi yang pertama itu ada abjad. Nah, kenapa dia tidak bisa baku gitu? Karena akhirannya itu, lihat akhirannya ini dia memakai kalimat atau akhiran kalimatnya itu T gitu, bukan D. Jadi sehingga kalimat tersebut atau abjad tersebut dia eh, tidak baku dan seterusnya, ya. Contoh, di sini ada contoh latihan. Yang pertama itu peninju dan petinju. Nah, di sini ada keterangannya. Sebelum menjadi seorang petinju kelas dunia, ia sering menjadi peninju samsak di tempat latihannya. Jadi, petinju itu istilahnya eh, profesi atau pekerjaan seseorang. Nah, peninjunya itu dia itu sebuah kayak aktivitasnya sehari-hari jadi seorang petinju gitu. Jadi petinju itu profesinya, meninjunya itu aktivitas sehari-harinya seorang petinju gitu. Nah, yang kedua itu ada pengubahan dan perubahan. Nah, ada keterangannya juga yang di bawah itu, saya melakukan pengubahan data agar ada perubahan pada hasilnya. Nah, pengubahan itu adalah awalan, ya, awalan atau eh, awalan atau bisa kita artikan itu eh, kita mengubah, ya, mengubah salah satu data atau supaya menjadi lebih baik pada hasilnya gitu. Dan perubahan itu ya hasilnya. Dan yang ketiga itu ada penganggur dan pengangguran. Nah, banyak dari orang-orang, ya, banyak pemikiran orang bahwa penganggur dan pengangguran itu sama gitu. Padahal ini sebenarnya berbeda. Seperti contoh yang ada di bawah. Dia adalah seorang penganggur yang sering membahas masalah pengangguran. Nah, dari kalimat tersebut aja bisa kita bayangkan sangat beda gitu. Nah, dalam arti penganggur. Nah, penganggur itu istilahnya seseorang yang tidak punya kerjaan tetapi pada waktu jangka pendek gitu, jangka pendek, entah itu dia eh, hanya sebulan, 2 bulan, atau beberapa minggu gitu, ya. Nah, kalau pengangguran, dia itu benar-benar sama sekali tidak punya pekerjaan. Jadi tuh dia kerjaannya hanya makan, tidur, makan, tidur. Jadi dia tidak punya pekerjaan sama sekali. Mohon maaf jika ada
kekurangan atau kelebihan dari cara saya menjelaskan materi, menyediakan materi yang saya paparkan di PowerPoint. Saya mohon maaf dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Ananda Putri selaku dosen Bahasa Indonesia 5 PMA. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.